Oke, selamat sore teman-teman. Kita pertemuan 13 hari ini ya. Jadi hari ini masih direncanakan tulang geser. Sedikit kita coba bahas dulu yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian gaya geser, analisa gaya geser pada kolom pastinya ya, penahan gaya geser kolom, bentuk bagel kolom. Nah, kita coba untuk tekankan di poin 5 dan 6 ya, langkah-langkah perhitungan bagel kolom atau sengkang kolom dan soal pembahasan ya. Kita lihat dulu untuk materi ini ya teman-teman ya. Oke. Nah kita lihat dulu langkah perhitungan bagel. Di sini berdasarkan dari subbab sebelumnya untuk keperluan tulang geser ya, hitung bagel kolom. Biasanya penahan gaya geser yang disumbangkan adalah yaitu gaya tarik dan gaya potongan tulangan ya, serta pengaruh kekasaran agregat yang tidak diperhitungkan atau diabaikan. Jadi gaya geser nominal kolom ya, dianggap hanya ditahan oleh serat beton dan bagelnya aja. Jadi ditahan oleh apa namanya? Ya, itu agregat kasar tadi yang sebelumnya kita udah bahas ya dengan bagelnya atau sengkangnya ya. Nah, di sini rumusnya sama dengan kita menghitung rumus untuk yang apa namanya? Untuk aksial kolom juga sama sebenarnya untuk yang longitudinal, tapi bedanya di sini rumusnya adalah Pn sama dengan Fc ditambah dengan Fs ya. Di mana Fn adalah gaya geser nominal, artinya daripada kekuatan daripada bahan, geser bahannya. Kemudian di sini satuannya di Newton, Fc adalah gaya geser yang disumbangkan oleh betonnya ya. Jadi Fc itu adalah konkrit atau C konkrit, Fs adalah steel, gaya geser yang ditahan oleh sengkangnya atau bagelnya. Di sini satuannya Newton. Nah, dari persamaan 2.6 yang sebelumnya kita sudah bahas, di mana Fs itu rumusnya adalah, jadi kalau misalkan Fn sama dengan Fc ditambah Fs, berarti Fs sama dengan Fn dikurang dengan Fc ya. Sehingga di sini kalau kita ketahui sama dengan momen ultimate pada balok sama dengan Pn kita juga sama ya. Pn itu harus kurang sama dengan atau lebih besar, atau Pu harus lebih besar dari Pi Pn-nya ya. Atau Pu sama dengan, kalau di sini Pu sama dengan Pi Pn-nya ya. Pu harus lebih besar sama dengan Pi Pn-nya. Maka di sini berarti berarti Pn sama dengan Pu dibagi dengan Pi-nya ya, dikurang dengan Pc-nya ya. Nah, di mana di sini Fs sama dengan Pu dikurang Pi Pc dibagi dengan Pi ya. Nah, untuk lebih jelasnya prosedur untuk tulangan geser ini dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pastinya yang kita hitung adalah gaya geser perlu kolom atau FUK ya. FUK. Nanti kita lihat di situ ya. FUK sama dengan momen ultimate terbesar atau momen ultimate yang besar atau yang paling besar dikurang dengan momen ultimate yang terkecil ya. Dibagi dengan lambda K ya. Nah, di mana dengan FUK adalah gaya geser perlu kolomnya atau dalam satuan Newton, MU2 adalah momen perlu yang besar pada salah satu ujungnya dengan rumusnya Newton mm. Sedangkan MU1 adalah momen perlu yang kecil ya. Jadi kan ada dua tuh. Kayak kita kemarin kan ada yang bagian bawah sama bagian atas ya. Kan lebih cenderung lebih kecil yang mana ya? Nanti tergantung perhitungan ya. Jadi ada yang MU2, MU1 ya. Sedangkan lambda K adalah panjang kolom diukur dari as ke asnya ya, dalam satuan milimeter. Nah, yang kedua langkahnya adalah dihitung gaya geser yang ditahan oleh betonnya atau Fc-nya ya. Jadi Fc-nya. Tadi pertama kita ngitung FUK-nya, jadi gaya geser daripada nominal ininya ya. Kemudian kita hitung kita cari FUK-nya, berarti gaya geser perlu kolomnya ya. Gaya geser perlu kolomnya. Ya. Nah, kemudian kita cari yang gaya geser tahanan betonnya Fc. Fc sama dengan rumusnya 1 ditambah NUK dibagi dengan 14 dikali dengan luas brutonya ya. Dikali dengan akar epsilon sen dibagi dengan 6 dikali dengan B kali D ya.
Nah, langkah ketiga dihitung gaya geser yang ditahan oleh begelnya. Jadi yang pertama FUK, terus FC-nya dan FS-nya atau sengkangnya atau begelnya. Di sini ada FS-nya yang kita cari dan FX max-nya ya, FS max-nya. FS sama dengan FU dikurang dengan Pi PC dibagi dengan Pi adalah 0,75. Di mana Fs maksimum itu sama dengan rumusnya 2/3 dikali dengan akar Fc aksen B dikali dengan D ya. Syaratnya di sini harus dipenuhi, teman-teman nanti kita lihat di diagramnya. Fs itu harus kurang sama dengan Fs max-nya ya. Jadi nanti kalau dia lebih besar berarti tidak mumpuni untuk dimensi kolomnya. Berarti mau nggak mau kita harus perbesar dari dimensi kolomnya. Ya, nanti kita lihat hitungannya ya. Kemudian yang keempat, dihitung luasan begel perlu ya AVU-nya untuk per panjang kolom 1 meter. Ya, kita perhitungkan di 1 meter. Ya, S-nya 1 meter atau sama dengan 1000 mili. Dengan memilih yang terbesar dari nilai AV-nya dari persamaan ini. Yang pertama 2.60A, B dan C ini AV-nya sama dengan PS dikali dengan S besar dibagi dengan FY dikali dengan D. AV sama dengan B dengan lebar dikali dengan S besar dibagi dengan 3 FY. Kemudian AV sama dengan 75 dikali dengan FC aksen dikali B dikali S besar dibagi dengan 1200 FY. Nah, dari sini kita ambil nilai yang terbesar AV-nya. Kemudian yang kelima langkahnya kita menentukan berapa jumlah begelnya ya, N kaki dengan diameter DP. Kemudian hitung jarak begelnya. Jadi kita menghitung berapa jumlahnya dan jaraknya berapa ya. Misalnya kita pakai diameternya 10 berarti berapa tuh jumlahnya ya. Ya. S-nya sama dengan N per 4 dikali dengan Pi dikali dengan DP kuadrat ya dikali S dibagi dengan APU ya. Nah, di sini ketentuannya menurut pasal 9.10.5.1 untuk D polos ya mungkin atau diameter daripada besi begelnya lebih besar dari 10 ya. Itu untuk diameter kurang dari 32 mili ya. Sedangkan untuk yang sengkang begel lebih besar dari 13 itu biasanya untuk yang tulangan memanjangnya 36, 44, 56. Jadi di lapangan sebenarnya teman-teman dengan mengetahui boundary ini harusnya udah bisa menentukan tuh di lapangan. Kalau misalnya diameternya 25, 16 gitu ya. Kalau misalnya berarti kita pakai yang ya minimal 10 lah ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya kalau dia lebih besar daripada 36, 44, nah pasti dia kita pakai yang lebih besar dari 13. Ya. Nah, yang keenam kita kontrol jarak begelnya, S-nya ya. Nah, di sini ada persyaratannya, teman-teman. Ya, berdasarkan pasal 9.6.3, SN harus lebih besar dari 1,5 D dan SN lebih besar dari 40 mili. Nah, tergantung nih ya. Kalau misalnya diameternya 20 berarti 30 atau lebih besar sama dengan ya. Atau S kurang sama dengan 16 D dan S kurang sama dengan 48 D. Ya. Nah, kemudian berdasarkan pasal 13.5.4.1 untuk FS kurang daripada ini yang tadi nanti kita coba ini ya. Kurang daripada sepertiga akar FC aksen BD, maka S kurang sama dengan D per 2 ya. Atau S kurang sama dengan 600. Tapi kalau Fs-nya lebih besar daripada ini, maka S-nya kurang dari sama dengan D per 4 atau S-nya kurang dari 300. Mana yang diambil yang paling kecil aja ya. Dengan S dan Sn adalah spasi bersih antar tulangannya ya. Jaraknya mili. D adalah diameter tulang memanjang kolom milimeter. DP diameter tulangan begel harus lebih besar dari 10 mili. Sedangkan D sama dengan D itu adalah tinggi efektif penampang kolomnya. Ini satuannya milimeter di mana D sama dengan H min DS ya. Nah, yang ketujuh, nah setelah kita dipilih S yang memenuhi syarat di persamaan 2.62A sampai dengan persamaan 2.62D yang ini tadi ya.
dan dibulatkan ke bawah kelipatan 5 mili ya. Kemudian dipakai bagel N. Nah, ini tadi berapa jumlahnya, terus diameter daripada tulangan bagelnya dan jaraknya. Ya, setelah penulisan seperti ini ya. Dibaja bagel N kaki dengan diameter X, jaraknya S milimeter ya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, kita cari nilai AVT-nya ya dengan rumusnya AVT sama dengan N per 4 dikali dengan Pi dikali dP kuadrat dikali dengan S dibagi dengan S dengan ini ya. APT harus lebih besar sama dengan APU-nya ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya. APU-nya adalah luas bagel perlunya. Ini yang terpasang ya. Nah, sehingga apa namanya masih di langkah ini teman-teman ya. Sorry, ini mungkin kita coba ganti dulu yang ini. Masih di langkahnya sehingga kita bisa lihat untuk skema perhitungannya teman-teman ya. Ya. Yang pertama ya diketahui data dimensi kolomnya ya, mutu bahannya, terus gaya aksialnya ya, NUK-nya seperti apa gitu ya. Terus kemudian di sini gaya gesernya kita gedein aja biar kelihatan teman-teman ya. Ya, gaya geser terfaktornya ya, yang ditahan oleh beton PVC-nya seperti apa ya. Nah, PVC sama dengan 1 plus NUK plus dibagi dengan 14 AG dikali dengan akar FC aksen per 6 dikali B dikali D dengan Pi adalah 0,75. Nah, kita cek ya. Untuk gaya geser yang ditahan oleh begelnya Fs-nya sama dengan Fu ya dikurang dengan Pi PC dibagi dengan Pi ya. Nah, syaratnya di mana PS itu harus kurang dari ini 2/3 ini ya. Nah, kalau dia lebih besar daripada itu, maka ukuran kolomnya terlalu kecil, maka harus diperbesar ya, teman-teman ya. Nanti ketahuan dari nilai FS-nya berapa ya, dari FU dan VC-nya berapa di sini ya. Nah, setelah kalau misalkan dia benar kurang dari FS dari 2/3 akar FC aksen BD, maka dipilih luas bagel yang perlu ya per meter panjang kolom. Ya. Di sini APU-nya yang besar. Nah, ini ada 3 tadi ya. Jadi AVU-nya itu ada 3, yang ini rumusnya tadi. Nanti diambil yang per jarak 1 meter, kita ambil yang paling kecil. Kemudian dihitung spasi begelnya, S-nya sama dengan N per 4 Pi tadi, dP kuadrat dikali dengan S besar dibagi dengan APU, dengan N dan dP jumlah kaki dan diameter begelnya. Nah, nanti kita lihat ada kondisi yang tadi ya. Jadi dia mungkin Fs-nya lebih besar atau kurang dari 1/3 akar FC aksen BD dan Fs-nya lebih besar dari ini. Jadi ada dua kemungkinan ini ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita kontrol ya untuk ininya ya. Kalau misalnya ini berarti dia kita kontrol yang terhadap apa namanya? Spasi begelnya S sama dengan 16D atau S sama dengan kurang sama dengan 48 dP, SD per 2 dan S kurang dari 600. Tapi kalau misalkan dia lebih besar, nanti kita kontrol spasi begelnya dengan ini ya. Dan kita selesai. Ya. Mostly kita ambil tetap sih kalau yang sengkang, walaupun kalau misalnya jaraknya terlalu jauh 300 ya, tetap kita ambil yang kecil lah ya. Selalu gitu sengkang sih, gak mungkin di ini, apalagi daerah sendi plastisnya atau daerah momen negatif biasanya sih nggak berani sih misalnya. Atau momen yang dekat-dekat ujung pertemuan antar balok dan kolom ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, soalnya kita lihat dulu ya, soalnya. Nah, di sini diketahui kolom dengan ukuran 600-700, jadi ini 600-700 ya, dengan apa namanya jarak tepi ke pusat daripada D aksennya itu sama dengan 70 ya. Tinggi bruto lambda K sama dengan 3,5 meter
MU ujung bawah itu sama dengan 650 atau bisa MU2-nya ini ya. MU1-nya sama dengan min 310 kN. Gaya aksial perlunya NUK-nya sama dengan 1200 kN, mutu baja FC-nya 20 MPa. Bajanya F-nya 300 MPa ya. Nah, tulangan memanjang yang ini tadi sama 4D 29. Nah, hitung tulangan begel kolomnya ya. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu penyelesaiannya, hitung nilai D-nya dulu, teman-teman ya. Berarti di situ ada nilai D-nya, berarti dia kalau saya kopikan lagi, teman-teman, gambar ini ya. Berarti kalau di sini biar kelihatan, misalkan ya. Saya kopikan gambarnya, terus saya kecilkan lagi ya. Berarti yang kita cari nilai D-nya ya, teman-teman ya. Ya, nilai D-nya ya. Jadi nilai D ya, D-nya berarti 700 dikurang dengan 70, berarti dia 630. Berarti di sini ya. Jadi 630 mm. Kemudian kita cari nilai FUK-nya ya. FUK-nya sama dengan M2 dikurang M1 dibagi dengan lambda K. Berarti 650 dikurang dengan minus 310 M1-nya sama dengan 274,286 kN atau 274,286 Newton. Kemudian kita cari nilai PC-nya. PC-nya rumusnya ini. 1 plus NUK per 14 AG dalam kurung dikali dengan akar FC aksen per 6 dikali B dikali dengan D. Sehingga persamaannya menjadi 1 plus 1200 10 pangkat 3. Kenapa? 1200 kN ya. Jadi kita mau jadikan Newton. Jadi dikali dengan 1000 ya. Dibagi dengan 14 dikali dengan AG. AG-nya apa? 600 kali 700 sama dengan ini ya. Dikali dengan tutup kurung akar karena FC-nya 20 dibagi dengan 6 dikali dengan 600 kali 630. Sehingga didapat nilainya 339.243,456 Newton. Ini untuk PC-nya, geser betonnya. Sekarang kita cari yang FS-nya, yang pada sengkangnya atau begelnya. Berarti FU dikurang Pi PC dibagi dengan Pi berarti 274 yang ini. 286 dikurang dengan 0,75 dikali dengan PC-nya ini. 339.243,456 dibagi dengan 0,75 didapat 26471,21 Newton. Nah, kita cek Fs max-nya apa? Ya, sama dengan 2/3 dikali dengan akar FC aksen BD. Sehingga 2/3 dikali dengan akar 20 dikali 600 kali 630 menjadi sama dengan 1.126.978,26. Nah, artinya di sini kalau kita lihat cek kontrolnya berarti FS-nya kurang dari FS max-nya ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya tadi FS max-nya kurang dari ya. Dari ini ya 2/3 tadi ya. Ya. Kurang dari ini. Artinya dia kolomnya sudah cukup untuk menahan ya. Nanti kita coba cek di soal kita kalau misalnya tidak masuk misalnya. Ya. Berarti kita harus memperbesar. Tapi ini sudah oke ya. Nah, oke. Nah, kita kemudian kita cek juga untuk yang ini, yang tadi langkah berikutnya, yang sepertiganya ya. Ini tadi kita cek ternyata dia sudah kurang, oke. Nah, sekarang kita pilih untuk luasan begel yang mana nih kita mau pakai ya. Oke, luasan begel. Nah, kita cek ya, sepertiga kali 4 ini ya. Ya, kemudian nilainya berarti sepertiga kali akar 20 kali 600 kali 630 berarti 563.489,13 Newton. Karena PS kurang daripada ini, maka syaratnya, nah, karena PS-nya kurang daripada dari sepertiga ini, yang
tadi karena dia fs-nya kurang dari ini, maka kita pakai yang ini ya. Kita pakai kontrol spasi begelnya pakai yang ini. S kurang sama dengan 16T dan S kurang dari 48 dp atau S kurang sama dengan D per 2 dan S kurang dari 600 ya. Oke, nah kita ini berarti S kurang dari D per 2 atau dan sama dengan S kurang sama dengan 600. Nah, kita kontrol terhadap AV-nya, kebutuhan luasan untuk begelnya, berarti di sini ada 3, AV sama dengan Fs dikali S dibagi dengan FYD, takutnya kurang besar, biar kita besarin saja biar kelihatan ya. Ya, sama dengan Fs-nya tadi 26471,21 kali 1000 dibagi dengan 300 kali 630 sama dengan 140,059. AV-nya sama dengan BS per 3 FY sama dengan 600 dikali dengan 1000 dibagi dengan 3 dikali 300 FY-nya ya. Sama dengan 666,67. AV-nya yang ketiga 75 dikali dengan akar FC aksen BS per 1200 FY. Berarti 75 dikali akar 20 dikali 600 kali 1000 dibagi dengan 1200 kali 300 sama dengan 559,017 mm. Nah, kemudian karena ini ada 3, berarti 140,059, 66,67 dan 55,017. Nah, kita ambil yang terbesarnya ya. Kita ambil yang terbesar. Nah, digunakan begel di sini 2 kaki dengan DP 10 dari jarak begel yang berikutnya. Sehingga S sama dengan N per 4 dikali dengan Pi DP kuadrat kali S ya. Begelnya 2 ya, maksudnya itu yang biasa aja ya. Kotak gitu ya. Dibagi dengan APU-nya. Berarti 2 per 4 dikali dengan Pi dikali 10 kuadrat dikali 1000 dibagi dengan 666,67 dapatnya 235,62. Nah, kita kontrol. Lihat kontrol jarak begelnya ada tadi ada ini ya. Jarak-jaraknya tadi ya yang ini ya, teman-teman ya. Yang ini tadi ya. Ini ya. Kontrolnya tadi yang ini. Berarti ada 4 1 2 3 4. Kita ambil nanti yang kecil. Ya. Ya. Kontrol jarak begelnya S kurang dari 16T berarti dia kita pakai tadi di meter berapa? 29. Berarti 16 kali 29 sama dengan 464 mili. Terus kita cek S kurang dari 48 dp berarti dia 48 kali 10 kita pakai yang diameternya 10 karena kita pakai 29. Masuk gak syaratnya sebenarnya? Masuk ya syaratnya tadi ya. Yang ini kalau misalkan dia kurang dari 32 kita pakai yang 10 ya. Ini masih masuk ya. Oke. Nah, kemudian S kurang dari D per 2 berarti D-nya berapa? 630 dibagi 2 berarti 315. Atau S kurang dari 600. Nah, dipakai nilai terkecil atau dibulatkan ke bawah. Nah, selalu dibulatkan ke bawah ya. Jadi kita misalnya pakai 232 harusnya pakai 150 lah. Ya. Jangan kita pakai yang 200. Biasanya sih saya sih gitu sih ngitungnya. Misalnya ketemu 200 ya 150 lah. Ketemu 150 ya 100 ya. Ya makin itu dia bilang terkecil. Jadi jarang orang mepet sih ya. Walaupun sebenarnya kalau yang lapangan masih oke. Tapi kalau yang tumpuan kalau bisa jangan. Misalnya 200 tuh, 235 di lapangan ya. Bisa di daerah tengah. Tapi kalau daerah tumpuan kalau bisa ya aktualnya aja. Jangan sampai kita nanti malah safety-nya kurang ya. Nah, diambil S-nya 235 ya, karena kurang daripada ini. Tapi kan 235 agak susah ngitungnya. Ya, kita pakai yang 200 aja ya. 235 nanti tukangnya setengah mati tuh nanti yang buat apa namanya? Buat marking itunya ya. Buat apa namanya sih? Buat nyetingnya ya. Nah, itu ya. Nah, dipakai berarti begelnya D10 235 jarak. Dibaca begel 2 kaki diameter 10 berjarak 235. Nah, cara menggambarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang sebentar sebelum ini kita kontrol dulu untuk yang
AVT-nya ya. Berarti AVT-nya sama dengan N per ini, per 4 kali Pi kali dP kuadrat S per S ya. 2 per 4 Pi kali 10 kuadrat kali 1000 dibagi 235. Yang ini tadi kita pakai jadi 668,442. Artinya APT-nya masih besar daripada APU-nya ya. Jadi APT-nya 668,42, APU-nya 66,67. Masih aman. Nah, kalau gambarkannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tulangan daripada 4D 4D 29 berarti ada 2 ya, 8D 29. Nah, kalau ini yang sengkangnya ini. Jadi diameter 10, jarak 235. Nah, jarak 235 itu di sini. Nah, catatan teman-teman, bila hitungan portal menggunakan program komputer, maka biasanya gaya geser kolom FUK ini berarti sudah otomatis dihitungkan. Ya, jadi FUK itu maksudnya gaya itu apa? Share dua-dua. Nanti kita bisa buktikan ya, teman-teman ya, nilainya. Jadi di sub nanti kapan lagi kita mulai nih ya. Tergantung dari teman-teman ya. Nah, jadi persamaan 2.5 berarti FUK sama dengan MU2 dikurang MU1 dibagi dengan lambda K-nya ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup teman-teman ya. Good.